Selamat datang. Kali ini kita akan membahas soal CBT Utul Ujian Mandiri UGM bab struktur atom, khususnya tentang penentuan periode dan golongan. Untuk teman-teman yang belum sempat berdoa sebelum memulai video ini, harap di pause sebentar, kemudian berdoa supaya belajarnya dilancarkan. Jika sudah, kita langsung saja ke yang pertama. Oke, jadi di sini ada soal dari Utul UGM tahun 2007, kode 731. Ion suatu atom dituliskan seperti 17X-1. Ternyata unsur X ini terletak di mana? Golongan dan periode berapa? Nah, untuk menentukan ini kita itu harus pakai konfigurasi mekanika kuantum atau konfigurasi modern. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa sambil di screenshot gitu ya. Oke, yang pertama adalah untuk melebih mudahnya teman-teman itu harus hafal ini, golongan 8A. Karena golongan 8A itu adalah golongan yang paling stabil, termasuk dengan nomor atomnya. Ditulis di paling sini nih, ada heboh negara Arab karena seksi ratunya. Nah, berikutnya setelah itu ini setiap guru atau setiap ini punya beda-beda ya, cuma ini struktur yang aku gunakan supaya memudahkan. Itu S, ini ada S, terus P di belakang turun 1 dari S, 1 baris, terus D turun 2 baris, terus F turun 2 baris dari D. Nah, kemudian penulisan S itu mulainya dari 1, penulisan P itu mulai dari 2, D itu dari 3, dan F itu dari 4. S maksimalnya elektronnya 2. D itu nambah 4, 6. P nambah 4 lagi 10. F nambah 4 lagi 14. Nah, bacanya itu seperti baca baris dari kiri ke kanan. Nah, aku contohin pakai soal ini. Iannya itu adalah 17X-1. Untuk menentukan periode dan golongan, kita pakai nomor atom yang asli. Nah, ini adalah nomor atomnya. Penentuan periode dan golongan itu ketika dasar, ketika tidak ada muatan. Jadi tetap pakai elektronnya yang 17 gitu. Kemudian cari golongan 8A yang mendekati tetapi tidak melewati 17. Nah, kalau di sini tuh kita pakai yang 10Ne. Nah, jadi konfigurasinya nanti 10Ne berarti sudah 10 elektron. Masih kurang berapa? Masih kurang 7. Maju. Dari sini maju. 3S2. Ini kan elektronnya, berarti 3S2. 12. Masih kurang berapa? Masih kurang 5. Maju lagi. Nah, majunya tuh baris. Set ke sini. 3P6. 6 itu maksimal. Kita itu boleh kok ambil kurang dari itu, yaitu 3P5. Seperti ini. Oke. Jelas ya, ini untuk konfigurasinya. Kemudian sekarang kita masuk dalam penentuan periode dan golongan. Periode itu diambil kulit paling luar. Ini berarti kulit terluarnya tuh yang paling gede nih ya, kulit yang paling besar. Misalnya ada 4 pasti 4 gitu ya. Tapi ini 3 yang paling gede. Jadi periodenya periode 3. Nah, kalau golongan itu dari yang terakhir. Elektron valensi atau elektron yang terakhir. Kan ada S, P, D, F. Nah, ini bisa berdiri sendiri. Kalau yang P sampai F butuh S di depannya. Kadang nggak pas di depannya tapi dia butuh S. Nah, kalau untuk golongannya, ini aku tulisnya di sini ya. Yang ini golongan A. Yang ini golongan transisi. Karena yang ini itu akhirannya P, berarti dia golongan A.
A-nya A berapa? Kayak aku bilang tadi, P itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh S di depannya. Nah, jadi 5 ditambah 2, 7. Ini 7A. Golongan 7A periode 3 itu adalah option yang B. Teman-teman bisa screenshot sebentar. Nanti untuk dicatat lagi. Oke. Berikutnya kita masuk ke nomor yang kedua. Betul UGM tahun 2016 ada di kode 382 dan 381, cuma nomornya diacak aja. Pernyataan yang benar tentang unsur 29X adalah, kita kerjain dari nomor 1 ya, konfigurasinya. 29X. Nah, kita lihat 29 mendekati tapi tidak melebihi berapa. Kalau ini 18, ini 36, berarti kita pakainya yang 18. 18 AR. Nah, baru 18 nih, berarti masih kurang berapa tuh? Sekitar 11 ya. Kita maju. 4S2. Berarti sudah 20, masih kurang 9 lagi. Kita maju lagi ke sini 3D10. Nah, 10 itu kan penuh, kita nggak perlu ngasih penuh-penuh. Jadi 3D9 karena kita cuma butuh 29. Nah, tetapi ternyata ini tuh kurang tepat gitu ya. Kenapa kok kurang tepat? Jadi, konfigurasi itu punya kecenderungan ingin penuh atau setengah penuh. Kenapa tuh gitu ya? Karena lebih stabil gitu. Nah, jadi penuh dan setengah penuh tuh gimana? Tadi kalau S, P, D, F, penuhnya itu adalah 2, 6, 10, 14, berarti setengah penuhnya tinggal setengahnya aja. Setengah dari S, P, D, F tinggal setengahnya, yaitu ini 1, 3, 5, 7. Nah, dari konfigurasi ini ternyata tuh bisa loh dibikin. Kalau pakai yang ini ya, ini penuh. Ini nggak penuh, tidak penuh, atau setengah penuh, nggak dua-duanya gitu ya. Nah, padahal bisa loh diakalin supaya dia itu jadi dua-duanya itu penuh dan setengah penuh dan atau setengah penuh gitu ya. Jadi gimana tuh gitu ya? Bisa jadi 29X 18 AR. Nah, satu elektronnya ini dipindahin ke sini. Jadinya 4S1 3D10. Nah, ini setengah penuh. Yang ini penuh, makanya ini lebih stabil. Jadi kalau ada dua option gitu ya, ada dua pilihan antara tadi yang pertama dan yang kedua, pasti benar yang kedua ini, yang penuh dan setengah penuh. Jadi memiliki konfigurasi 18AR 4S2 3D10 itu benar gitu ya, ini benar. Kalau satu benar, nomor 3 pasti benar gitu ya. Kenapa tuh? Nanti kita bahas di akhir. Terus kalau satu benar, aku biasanya kerjainnya 4, terletak di golongan yang sama dengan 42Y. Belum itu kita tentuin dulu yang ini golongan dan periodenya berapa. Periodenya lihat kulit yang paling gede gitu ya. Jadi periodenya adalah periode 4. Golongannya karena akhirannya D, dia itu golongan B. B berapa? Ingat dia nggak bisa sendiri, ini tambah 10 tambah 1 11. Oke, jadi kalau totalnya 11, dia masuknya ke golongan 1B gitu ya. Kalau di golongan B 11 itu nanti 1B, 12 itu 2B. Terus kalau totalnya 8, 9, 10 ini masuknya ke 8B gitu. Jadi ini adalah golongan 1B. Sekarang kita coba di 42Y. 42Y kita pilih 42 ya, berarti dia lebih dekat ke yang 36 nih. 36KR
Masih kurang sekitar 6, maju 5S2 jadi 38, kurang 4 lagi, maju lagi 4D4. Nah, kalau yang ini periodenya periode 5. Golongannya adalah golongan D, itu golongan BB berapa? 4 tambah 2, 6. Golongannya adalah 6B. Jadi nomor 4 itu salah karena dia bilang golongannya sama tuh sampai 42 aja. Sementara yang ini 1B, yang ini 6B. Jadi yang ini salah ya. 4 salah. Kalau 4 salah, kita akan konfirmasi ke nomor 2 gitu ya. Memiliki konfigurasi subkulit D setengah penuh. Nah, yang ini tuh nggak usah. Nomor 2 itu kita lihatnya tadi kita punya D setengah penuh. Nah, tadi tuh kan kita udah konfigurasiin sebenarnya. Kita lihat ini. 29X, 18AR, 4S1, 3D10. Kita lihat bahwa apa? D-nya itu penuh, bukan setengah penuh. Jadi nomor 2 juga salah. Jadi jawabannya 1 dan 3 itu adalah jawaban yang B. Gitu. Nah, ini aku jauhin dulu, teman-teman bisa screenshot. Habis ini akan aku bahas tadi kenapa urutan ngerjain aku dari nomor 1, terus aku langsung bilang nomor 3 benar, terus ke nomor 4, baru ke nomor 2. Jadi kalau ada 4 pernyataan gitu, jawabannya itu yang pertama A, itu adalah 1, 2, 3 benar. Yang B itu adalah 1 dan 3, C itu 2 dan 4, D itu 4, E itu semua benar. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau teman-teman notice di sini setiap ada 1 itu ada 3, setiap ada 1 ada 3, ada 1 ada 3. Kalau nggak ada 1 kayak di sini nggak ada 3, di sini juga nggak ada 1 nggak ada 3. Artinya kalau 1 benar 3 itu benar. Kalau 3 salah 1 juga salah gitu ya. Jadi mereka berdua tuh barengan. Nah, sehingga aku biasanya itu kalau aku mengerjakan itu 1 atau 3. Terserah mau yang mana dulu. Cuman karena aku orangnya urut, biasanya aku ngerjain dari nomor 1. Cuman kadang kalau pernyataan 1 kelihatan lebih sulit dikerjakan dari pernyataan 3, aku kerjain yang 3. Nah, terus nanti ini bercabang gitu ya. Kalau 1 atau 3 benar, nah, kalau 1 atau 3 benar, pilihannya itu ada jawaban ini, A, B, C, A, B, E, sorry. Nah, biasanya aku kerjain nomor 4. Nah, kalau 4-nya benar, yang ada 1, 2, 3 benar dan 4 benar itu jawaban apa? Ini E. Nah, kalau 4-nya salah, nah ini kita memang harus ekstra. Kita kalau 4-nya salah, jawabannya yang 1, 3 benar tapi nggak ada 4 itu ada 2, A sama B, satunya ada 2, makanya kita mau nggak mau ngerjain 2. Nah, nanti kalau kita ngerjain 2 benar, jawabannya jadi 1, 2, 3 di option A. Kalau 2-nya salah, itu jadi di option B gitu, 1 dan 3, yang mana jawaban yang barusan. Nah, kalau 1 atau 3 salah, itu jawabannya antara C dan D, dua-duanya ada 4 gitu ya. Jadi mau nggak mau kita kerjain nomor 2 aja gitu ya. Nomor 2, kalau 2-nya benar berarti jadi 2 dan 4 yang option C. Kalau 2-nya salah, jawabannya berarti 4 saja yang D. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman kadang ada kalau 1, 3-nya benar itu ngerjain nomor 2 dulu atau nomor 4 dulu, nggak masalah. Cuma kalau aku secara personal seperti ini. Oke, jangan lupa untuk dukung aku dengan like, share, and subscribe supaya aku makin semangat lagi buat video-video tentang pembahasan soal. Kalau ada request bisa juga komen ya. Terima kasih semuanya, semangat!